Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan NIM 20250843 Di sini saya akan menjelaskan dan mapping saya berjudul pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, pendekatan pembelajaran mendalam ini menekankan bahwa belajar itu tidak hanya sekedar menghafal informasi, tetapi lebih kepada memahami materi secara mendalam, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Lalu untuk konsep pendekatan ini, yaitu pendekatan holistik yang memuliakan penciptaan proses pembelajaran, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, secara terpadu. Lalu, untuk prinsipnya, di sini ada tiga. Yang pertama yaitu mindful, berkesadaran. Nah, pembelajaran berkesadaran menekankan pentingnya kehadiran penuh guru dan peserta didik dalam proses belajar, sehingga mereka mampu menyadari apa yang dipelajari, mengapa hal itu penting, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Lalu prinsip yang kedua yaitu meaningful, yang berarti bermakna. Pembelajaran bermakna memastikan bahwa materi tidak berhenti pada hafalan, melainkan dikaitkan dengan konteks nyata sehingga pengetahuan yang diperoleh relevan dan bermanfaat. Misalnya, menghubungkan konsep akademik dengan pengalaman sehari-hari. Lalu, yang ketiga ada joyful, yaitu menggembirakan. Nah, pembelajaran menggembirakan menghadirkan suasana belajar yang positif, menyenangkan, dan menumbuhkan rasa aman, sehingga peserta didik termotivasi, berani mencoba, bahkan ketika berhadapan dengan tantangan. Nah, ketiga prinsip ini menjadikan proses belajar bukan sekedar rutinitas, tetapi pengalaman hidup yang membentuk pengetahuan, karakter, dan kebahagiaan belajar peserta didik. Lalu, di sini ada karakteristik deep learning dan karakteristik surface learning. Nah, karakteristik deep learning yaitu yang pertama, fokus pada pemahaman, bukan hafalan. Yang kedua, berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, analisis dan sintesis konsep. Yang keempat, koneksi antar ide. Yang kelima, berbasis masalah nyata. Yang keenam, diskusi dan kolaborasi bermakna. Dan yang ketujuh yaitu reflektif metakognitif. Sedangkan karakteristik surface learning yaitu yang pertama, menghafal fakta daripada memahami. Yang kedua, pemahaman terbatas pada materi. Yang ketiga, minim analisis, pembelajaran pasif. Nah, yang keempat, fokus pada nilai atau hanya pada nilai ujian. Nah, yang kelima, sulit mengaitkan konsep. Yang keenam, cepat lupa informasi yang dihafal. Lalu, berikut adalah beberapa perbedaan antara deep learning dan surface learning. Nah, kita ke deep learning dulu, yaitu tujuan pembelajarannya untuk memahami dan menerapkan. Sedangkan surface learning itu untuk menyelesaikan tugas. Nah, untuk proses berpikir, deep learning itu analitis dan reflektif. Sedangkan surface learning itu reproduktif. Lalu, yang ketiga yaitu keterkaitan konsep. Untuk deep learning yaitu terhubung dan terstruktur, sedangkan surface learning terpisah-pisah. Lalu yang selanjutnya yaitu hasil belajar. Nah, kalau deep learning ini transfer dan lama, sedangkan surface learning jangkanya pendek. Lalu untuk contoh aktivitas deep learning dan surface learning, yaitu kita mulai dari yang deep learning dulu. Yang pertama, studi kasus kontekstual. Yang kedua, proyek berbasis masalah. Yang ketiga, diskusi analitis. Yang keempat, debat argumentatif. Dan yang kelima, jurnal refleksi. Nah, sedangkan untuk surface learning itu, contoh aktivitasnya yang pertama menghafal definisi, yang kedua latihan soal rutin, yang ketiga merangkum tanpa analisis, dan yang keempat menyaring materi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.